Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. And back again with your host, this is admin in the house, yo. Apa kabar semua sobat nganu, kembali lagi di channel ternganu terlendir. Yang pastinya di FWB Podcast, di channel kesayangan kalian semua. Wow. Nggak ada efek-efek tepuk tangan gitu ya. But it's okay. Apa kabar semua? Gue harap kalian semua baik-baik aja. Dan I want to say thank you buat kalian yang udah ngikutin dan ngedukung channel gue di Overheard FWB dan di official account Instagramnya di OFWB Podcast dan terutama juga di podcast ini. Apa ya? Ya udahlah, intinya kayak gitulah. Gue special episode di 52 episode kali ini dan gue juga mau ngucapin selamat Hari Kemerdekaan Indonesia, Republik Indonesia. Semoga apa ya? Kita dapat merdeka dari segi ekonomi. Ya gitulah, anjing, gue goblok lah kalau ngomong kayak gitu. Intinya semoga kita memiliki rasa merdeka dan untuk diri kita sendiri apapun itu. Dan seperti biasa, gue akan membacakan salah satu cerita yang udah masuk ke direct message gue. Gue nggak tahu sih, gue randomly aja. Gue record di jam 11:30 malam sebelum 17 Agustus hari ini dan untuk besok lah ya, intinya gue record di malam ya. Tololnya gue adalah gue nggak bisa yang namanya record dijadwalin gitu, jadi kayak smooth gue aja. Jadi ya udahlah, I'm so sorry kalau misalkan ada kekurangan ya, namanya gue juga nggak megang satu hal doang, banyak yang gue pegang juga. Ambigu banget nih, apa megang apa ya udahlah. So begini ceritanya dan gue akan bacakan ceritanya. Oke. Hai Min, gue pengen cerita. Masa gue sedih tahu ketika FWB gue nikah sama pacarnya. Nah anjing, ketinggal nikah nih anjing, seru nih. So, jadi awalnya gue kenal si FWB ini sebut saja Awan. Bawalah, krik banget bangsat. Angin anjing. Kenal dari media sosial. Tapi gue lupa dari mana, sepertinya dari aplikasi Anon. Gue kenal dia tahun 2015-an gitu kalau gak salah. Karena kenal dari sosmed, gue gak tahu dia kayak gimana atau tampang. Dia gak mau pakai foto diri sendiri. Jadi fotonya pun cuma pemandangan. Namanya pun gue gak tahu. Karena pakai nama samaran gitu deh. Sekitar tahun 2016 dia ke Bogor buat ketemu gue. Dia orang Bandung yang kerja di Karawang. Gue tipe cewek yang terbuka soal seks, tapi hanya di dunia aja. Nah, si Awan ini jadi teman cerita gue lah soal masalah kayak gitu. Dia cerita sebandel apa dia pernah sampai bayar cewek cuma buat ngewek. Karena dia berprinsip gak mau pacaran soalnya ribet dan terikat. Dan dia tuh gak suka kayak gitu. Lama-lama dia ngajakin gue untuk ngelakuin itu. Oke, karena dulu gue belum berani melakukan kayak gitu. Jadi gue menolak. Tapi pada akhirnya dia tetap usaha dan akhirnya gue luluh. Ya udahlah, cobain aja. Gue juga penasaran begituan sama dia gimana rasanya. And then datanglah dia ke Bogor. Kalau nggak salah sih dia jemput gue ke rumah. Nah kebetulan itu juga belum puasa tuh. Waktu ketemu dia gue lagi nggak puasa. Udah hari terakhir haid. Jadi ya udah nggak keluar darah. Dia juga nggak puasa karena abis coli paginya sebelum ke Bogor, anjing. Goblok banget bangsat. Karena menghormati orang-orang yang puasa haid, ikut-ikutan lah kita buka puasa.
Padahal nggak puasa. Beres makan, dia nyari hotel sekitaran tempat makan. Dan maksud gini, beres makan dia nyari hotel nih di sekitaran tempat makan gue. Di tempat makan gue ditinggal. Oke, gue ditinggal. Bilangnya sih mau istirahat, nggak kuat kalau harus langsung balik ke Karawang. Ya udahlah, ikutlah gue ke hotel. Dan berujung mantap-mantap lah. Tapi nggak sampai ngewe. Mantap-mantap nggak ngewe itu kayak gimana sih? Gue BJ-in dia. Apa nih anjing? Lama banget nggak keluar-keluar. Coba digesek juga tetap nggak keluar. Dan dia coba buat anal dong. What the fuck? Karena gue nggak mau lepas parawan gue sama dia. Pas dia nyoba anal, sumpah itu sakit banget. Belum masuk aja udah sesakit itu ya. Berdarah lah sampai nangis-nangis gue. Dan gue merasa gagal karena nggak bisa bikin dia trot. Tapi yang bagaimana lagi, gue kesakitan. Habis itu dia nyanterin gue balik ke rumah. Karena pertemuan pertama gue gagal, nggak bisa bikin dia sampai keluar. Si anjing ini masih penasaran, pengen dibikin keluar sama gue. Apaan sih goblok banget. And the end kita atur jadwal lah buat pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya dia ngajakin gue ke salah satu tempat wisata yang ada bunga sakuranya. Biar romantis mungkin menurut dia. Jujur, gue bukan tipe orang yang suka jalan-jalan jauh. Yang bener-bener jalan ya. Mending langsung ngamar deh, atau tujuan awalnya juga gitu. Pulang lihat sakura yang gagal itu karena ternyata udah gugur semua tuh sakura. Kita ke hotel lagi deh. Pas di hotel atau di tempat sorry nih, cuma di FWB Podcast yang lagi recording tiba-tiba ngantuk atau nguap. Gue lupa bilang kalau mau jadi pacar gue. Jujur, dia bukan tipe gue banget. Tapi gue nyaman cerita sama dia. Gue menolak lah dengan alasan kita jauh beda kota. Bakal susah ketemu. Gue gak bisa. Mending lo cari yang dekat aja, jangan sama gue. Dan gak lama gue punya pacar. Dan bermasalah sama pacar gue. Dan pada akhirnya ya gue balik lagi ke dia untuk cerita. Dia ngasih saran dan masukan yang menurut gue masuk akal. Tiap kali gue punya pacar bermasalah sama pacar gue. Dan pada akhirnya gue putus sama pacar gue. Dan gue juga selalu cerita sama dia. Masalah kerjaan juga gue cerita sama dia. Sama dia doang nih gue berani terbuka soal masalah gue, apapun itu, sampai soal seks. Dan gue minta untuk ketemu lagi. Gue pengen cerita langsung, pengen ngobrol langsung, gak mau lewat telepon. Dia cuma janji-janji terus sampai pada akhirnya gue udah capek banget. Dan gue tanya, kok susah banget sih buat ketemu, padahal jadwal liburnya lagi pas. Ternyata dia punya pacar. Pantesan susah buat ketemu gue. Gue hargain itu dan gak maksa dia buat ketemu lagi. Karena gue tahu dia udah punya pacar. Udah ada tempat pelampiasan nafsunya. Si anjing ini kalau lagi sange dan pacarnya gak ada, pasti nyari gue. Gue selalu menolak kalau diajak virtual. Karena gue ngerasa gue gak dapet enaknya aja gitu. Iya benar. Sampai akhirnya dia bilang dia mau ambil cuti 3-4 hari dan mau luangin waktu buat ketemu gue. Seneng dong gue mau ketemu sama dia. Dan ternyata Harkos dia. Apa sih Harkos itu? Harkos itu apa sih? Dan ternyata dia pacaran sama ceweknya cuy. Ya udahlah, udah biasa juga dia kayak gitu. Bukan sekali tapi udah berkali-kali. Bulan Juli lalu, tanggal 2 kalau gak salah, dia bilang mau ke Bogor hari Selasa. Berarti di tanggal 7 gue percaya-percaya aja. Gue juga tahu kok itu bakalan Harkos lagi. Harkos itu hari kosong kali ya. Oke. Ya udahlah, oke kita lanjut ya. Dia bilang nanti kakak ke Bogor ya. Tapi kamu merawanin adek boleh. Gimana? Dia bilang nanti
Kakak ke Bogor ya dek, tapi kamu mau merawanin adek boleh? Gue belum pernah ngewe anjing. Terus si cewek ini bilang, terserah kakak aja, paling nanti aku minta kakak putus sama pacar kakak kalau merawanin aku. Ngakak anjing. Gue doang anjing apa record sambil nguap-nguap gini. Pada akhirnya ini gue dikirimin chat-chatan gitu, tapi gue mager bacanya. Ada beberapa yang masuk chatnya kayak gitu. Tapi pada akhirnya ya iya benar sih, benar-benar. Nah, oh berarti I see. Jadi nih chat-chatannya itu di episode yang tadi tuh yang bilang sampai bukan episode tadi, di sini yang tadi tuh yang pasti bilang kalau mau datang dan segala macam ya. Oke, kita lanjut cerita ya guys. Nah, sebelum chat itu dia sempat cerita nih mau balik ke Bandung, ada mau urus dokumen. Nah, gue udah mikir aneh-aneh deh. Ngapain dia balik ke Bandung? Dokumen apa yang mau diurus? Paling dia mau nikah. Gue udah sempat mikir gitu. Tapi waktu itu kita teleponan terakhir dia bilang belum ada rencana buat nikah dalam waktu dekat ini. Mungkin harus nunggu 1-2 tahun lagi buat nabung biaya nikah. Dalam hati aman sih. Dalam hati gue ya aman lah, masih bisa gue tikung. Oke, pada hari Selasa tanggal 11 bulan 8 2020 gue iseng lah chat dia. Chat dia pakai WhatsApp. Pakai nomor gue yang lain karena nomor gue yang lama itu diblokir sama pacarnya. Ketahuan gue chatan mesum sama dia. Ya iyalah anjing. Nah, pas gue chat di WhatsApp, foto profilnya dia pakai baju pengantin dong. Sumpah, campur aduk sih rasanya. Mau cemburu gue bukan siapa-siapa. Kalaupun bukan sama istrinya ya sekarang dia gak akan bisa nikah sama gue juga. Gue kesel karena dia masih ada hutang ketemu sama gue. Gue kesel kenapa dia gak jujur kalau udah mau nikah. Gue aja jujur semua hal sama dia. Tapi di sisi lain, gue senang akhirnya dia nikah sama pacarnya. Dia udah beli rumah di Kerawang karena punya pacar dan tinggal satu kota. Dulu mereka satu tempat kerja cuma beda bagian. Ceweknya di kasir, dia bagian stok di kantor pusat. Semenjak dia punya pacar, dia bisa tiap hari ngewek sama pacarnya. Sampai ditegur RT rumahnya dia karena keseringan bawa pacar ke rumah dan pulang malam. Anjing. Nggak, maksud gue ya kalau misalnya dia sering ngewe terus sampai ditegur RT ya bukan urusan lu juga sih cuy, anjing. Ya udah gak apa-apa sih, lu ceritakan sama gue gak apa-apa. Itu yang bikin gue lega. Mereka gak harus ketakutan lagi kalau ngewe, gak harus umpet-umpetan lagi kalau mau balik malam. Orang tua si Awan ini gak setuju sama istrinya yang sekarang. Makanya gue kira mereka gak akan sampai nikah. Ternyata nikah juga. Butuh sedikit masukan sebenarnya. Salah nggak sih apa yang gue rasain? Gue takut kehilangan teman cerita, jujur. Cuma sama dia gue bisa terbuka semua hal. Dari pacaran, seks dan lainnya. Hilang nafsu makan kalau lihat foto profil WhatsApp dia. Tapi pengen gue lihat mulu. Bawaannya kesel, sedih macam kayak baru putus sama pacar. Oh, anjing, ini ada chatnya juga nih. Hai, maaf ini siapa, kata cowoknya. Nas, oh ini kamu, gimana kabarnya, kata cowoknya. Ini cewek bilang, wah udah nikah gak ngundang-undang nih. Pantesan kemarin disuruh putus gak mau. Katanya belum mau nikah dulu. Tahu-tahu nikah. Selamat ya. Sorry kecil-kecilan nih gitu kata cowoknya. Yang penting sah kak, biar ngewenya bebas gak diomelin tetangga lagi. Nikah kapan? Ya cuma Iya cuma keluarga deket doang kok. Nikah kapan kak? Kemarin tanggal 8. Kecicilan juga 10 juta mah habis kan. Iya tanggal 8, kirain siapa? Iya sih ada sekitar 20 juta. Hah, katanya belum mau nikah. Toto nikah. Terus dia paling ini, Abisan juga gue udah dapat restu nih gitu pas bulan Juli kemarin. Ya udahlah. Terus cewek bilang, alhamdulillah, makanya langsung nikah. Oh pas kakak ke Bandung lagi ngurus surat-surat buat nikah gitu. Apa yang bikin kakak apa sih yang bikin kakak buat nikah? Kemarin bilang ke aku belum mau nikah tahun ini, gue 2 tahun lagi.
Itu chat terakhir gue sama dia. Gue butuh teman cerita kayak gitu lagi. Makasih udah mau mendengarkan curhatan gue. Maaf kalau terlalu panjang ceritanya. Makasih. Masih banyak juga cerita yang lain yang pengen gue ceritain ke lu sih. Cuman ini satu aja udah bakal banget ketiknya. Sehat selalu Min. Oke, thank you so much untuk doanya, untuk kesehatan gue, dan semoga lo kontributor juga diberikan kesehatan yang bagus dan oke lah itu ya. Oke, pada cerita ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya gue nggak tahu sih. Ya mungkin ini udah masuk ke zona si FWB. Dari benefitnya itu mungkin lo bisa dijadikan sebagai teman ceritanya dia, teman curhatnya dia, teman ngobrolnya dia. Tapi pada akhirnya karena keterbatasan-keterbatasan yang seperti kita tahu yang namanya LDR atau jarak, itu adalah sebuah keterbatasan yang emang susah banget kita kejar ataupun kita ukur. Karena ya namanya berjarak, sesuatu hal yang namanya berjarak itu tuh nggak enak cuy. Apalagi ketika kita lo menjalankan sebuah hubungan relationship up, dan pada akhirnya lo memiliki sebuah hubungan yang berjarak, itu nggak enak banget. Maka dari itu ya lo untuk sekarang yang namanya teman cerita ya mungkin iya sih. Tapi ya nggak salah ketika lo nyaman untuk kenal dengan seseorang untuk menjadi teman cerita, nggak salah. Yang salah adalah ketika lu udah tahu dia udah punya istri tapi lu masih mencoba untuk kayak gue harus cerita sama lo nih, gue ini. Ya kalau misalkan istrinya nggak masalah ya nggak apa-apa gitu loh. Coba tapi kalau misalkan dibalik lo ada di posisi istrinya dan lo tahu kalau misalkan pasangan lo cerita-cerita seks kayak gitu dengan orang lain, ya pasti lo bakal kesel gak sih? Apalagi terlebih kalau apapun itu, kalau misalkan lo cerita kayak gitu tapi dengan lawan jenis gitu loh. Makanya nih usahakan untuk tidak terlalu berlebihan tentang sesuatu hal. Karena pada akhirnya lo akan merasakan sebuah hal yang emang gak sepatutnya lo harus, atau lo harus kayak gini dan gimana gitu loh. Tapi gue salut sih sama kontributor ini. Gue terima kasih banget sih udah cerita tentang perasaan. Semoga lo dengan lo cerita ke gue dengan hal-hal yang kayak gini, lo ditinggal nikah dan segala macam dan lo masih perawan dan bla 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 ya, semoga lo lebih lega lah untuk meniti kehidupan lo selanjutnya, untuk mencari orang yang be better dalam hidup lo, orang yang support lo dan orang-orang yang bisa ngebangun karakter lo lebih baik gitu. Ya walaupun gue nggak tahu karakter lo gimana, cuman gue rasa ya karakter itu penting gak sih? Maksud gue karakter dalam memikirkan suatu hal atau suatu problem di mana lo harus bisa menemukan sebuah problem solving untuk mengatasi masalah tersebut gitu loh. Hal-hal kayak gini, hal-hal yang mungkin gue bilang ini bisa masuk ke dalam zonasi masalah karena lo kurang bisa menerima sesuatu hal aja gitu loh. Menerima sih intinya. Karena pada akhirnya ketika lo sudah menerima bahwasanya oh iya dia bukan buat gue lagi, dia bukan teman gue lagi, ataupun dia sudah menjadi milik orang lain, dan ketika lo sadar dan lo bisa menerima, lo akan ikhlas cuy. Yang penting dan paling pertama sebelum lo mencapai suatu titik di mana lo bisa ikhlas tentang apapun itu, lo harus bisa nerima diri lo dulu nih. Lo bisa menerima bahwasanya oke, dia bukan punya gue gitu loh. Masa gue dengan lo tuh udah habis. Masa gue dengan lo itu udah cukup sampai di sini gitu loh. Atau lo sadar bahwasanya dia udah punya orang dan dia udah nikah dengan orang lain gitu loh. Dan lo harus sadar bahwasanya lo harus support dia kalaupun lo emang ada perasaan sama dia, ataupun lo ada rasa yang namanya kayak engagementnya tuh udah kebentuk lama karena dia udah sering jadi cerita sama lo gitu loh. Nah maka dari itu lebih better lo harus bisa nerima sih. Menerima sesuatu itu gitu. Emang sih yang namanya ikhlas tuh sulit gitu. Tapi ketika lo sudah berada di titik yang namanya lo bisa menerima, ikhlas itu akan datang dan lo akan sadar bahwasanya oke, gitu loh. Hati gue udah gak apa-apa nih gitu loh. Gue udah bisa nih gue buat nerima orang baru lagi. Gue udah bisa nih cerita dengan orang yang bisa gue percayain lagi gitu loh. Tapi gue ngalamin kok yang namanya ketika lo berada di fase yang namanya gue cerita sama seseorang dan itu nyambung, ya lo akan ngerasain hal-hal tersebut sih. Dan gue pengen cerita tuh sama lo doang, gak sama orang lain.
Kayak gitu. Gue ngantuk nih. Mungkin kayak gitu aja sih gue bilang. Semoga apapun yang udah lo lakuin, apapun yang udah lo perjuangkan, walaupun itu in the end lo merasa kayak gue sia-sia dan gue ngerasa kayak oke lah, ya udahlah. Intinya semua tuh harus lo harus bisa mendistract diri lo bahwasanya semua hal itu memang pada akhirnya emang harus digak apa-apain gitu. Ya udah, lo bisa terima agar lo bisa ikhlas gitu ya sih. Oke, mungkin untuk episode kali ini cukup di 20 menit aja ya. Karena gua rasa I think gua harus istirahat juga, gua capek. Dan terakhir terima kasih juga buat kalian, buat kontributor yang udah ngirim cerita. Terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin podcast ini. Jangan lupa untuk follow Instagram di overheard.fwb, kirim cerita kalian dan kirim conversation kalian di sana. Ataupun boleh juga untuk kirim cerita di OFWB Podcast, di official podcastnya FWB Podcast on Spotify by Overheard FWB. Dan juga buat kalian yang pengen jajan, pengen beli t-shirt, shoes, bag, dan segala macam, lo boleh banget cek di Instagramnya di fwb.starfashion wholesale brand. Oke, untuk episode kali ini cukup. Di sini admin pamit undur suara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Karena gue ngantuk, jadi stay safe and stay healthy. Jangan lupa tidur. Selamat malam. Good night. Bye bye.